Sebelumnya suara saya agak. Kedengaran. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala nabi Mustafa wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, yakni guru kita semua, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim, MAG, kemudian yang kami hormati segenap jajaran dosen PPL YIN Kudus Jawa Tengah, serta para instruktur dari PPLSK Ar-Rahmah, Mas Mundir, Mas Ali, Mas Robi, dan kawan-kawan semuanya. Dan yang tak lupa saya banggakan seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswi PPL YIN Kudus PPLSK Ar-Rahmah yang alhamdulillah dilaksanakan secara online, dan saya rasa teman-teman harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang demikian. Baik, pada pagi hari ini sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman semua masih dalam kondisi sehat, baik yang terpapar COVID ataupun yang punya gejala COVID ataupun penyakit lain, selalu bisa diberikan kesehatan sehingga teman-teman selalu semangat untuk melakukan segala aktivitas yang membuat diri kita produktif, entah apapun itu, entah penulisan artikel dan lain-lain sebagainya. Baik, teman-teman, pada pagi hari ini sesuai agenda kita akan membahas tentang langkah metodis dalam eksekusi riset tafsir Maqasidhi, baik ketika kita mengaplikasikannya terhadap ayat-ayat tertentu atau kepada sebuah hadis-hadis tertentu, yang mana akan disampaikan oleh beliau, narasumber utama kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim. Mungkin sebelumnya untuk CV beliau sudah familiar di telinga teman-teman. Beliau sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian juga sebagai Direktur Pondok, sebagai pengasuh pondok, mudir pondok LSK Ar-Rahmah. Beliau juga ya banyaklah anggota PBNU dan lain-lain seperti itu. Kalau masalah pendidikan, beliau sudah merasakan di 2 daerah, yang dalam negeri dan juga luar negeri, serta banyak artikelnya ataupun publikasinya yang sudah go nasional atau go internasional. Baik, sebelumnya di sini kita akan membahas tentang eksekusi riset tafsir Maqasidhi yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi kalau kemarin mungkin teman-teman masih ngawang kan, bagaimana penjelasan abstrak Maqasidhi ataupun apanya itu. Nah, pada hari ini kita lebih ke kegiatan yang lebih praktis, sehingga teman-teman nggak bingung gitu ketika tahu teorinya, kira-kira bagaimana step by step-nya untuk mengaplikasikan metode ini. Baik, sebelumnya saya mau bertanya kepada Prof. Mustaqim, apakah sudah bisa menyampaikan gitu? Ya, insya Allah bisa. Oke. Oke, baik. Baik teman-teman, beliau alhamdulillah sudah siap untuk menyampaikan. Saya harap teman-teman bisa menyimak dengan seksama dan bisa mengambil kira-kira apa nanti kesulitan dan yang perlu ditanyakan kepada beliau. Kepadanya kami persilakan. Monggo, Abi. Coba Mas Mungwir suruh menampilkan yang tentang disabilitas dalam perspektif hadis ya, Mas Mungwir. Atau Abi sendiri tidak apa-apa kalau ini Abi bisa, alhamdulillah videonya bisa jalan ini. Saya keluar dari ini aja. Oke. Suaranya bisa didengar enggak ini? Jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Mugdir, halo. Mas? Kok nggak ada jawaban? Bentar, Jahit. di share screen sama Mas Fikri. Oh ya. Suaranya nggak dengar loh. JB, Ji, biar saya saja Bi yang share screen. kedengaran nggak suaranya? Kedengaran Bi. Itu Abi diizinkan untuk share screen nih, Pak, masih disable itu. Sampun Bi. Sudah. Oke. Baik, hari ini kita akan coba bagaimana mengeksekusi riset menggunakan pendekatan atau teori tafsir maqasidi yang ini akan diterapkan di dalam hadis dulu. Untuk hari ini kita dahulukan hadis dulu. Jadi kemarin kita sudah mendiskusikan ya mengenai teori-teori tafsir maqasidi, mulai dari apa itu maqasid, ya, mengapa teori tafsir maqasidi ini penting, ya, digunakan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kemudian apa saja aspek-aspek maqasid atau al-ab'ad al-maqasidiyah yang penting untuk diurai ketika kita memahami ayat-ayat atau hadis. Kemudian gradasinya, hierarkinya, ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Di situ sudah ada contohnya kemarin. Kemudian fundamental value of Quranic maqasid ataupun fundamental value of hadis maqasid, ya, nilai-nilai pokok yang harus juga dipertimbangkan, dianalisa di dalam memahami ayat atau hadis, ya. Fundamental value kemarin masih ingat, ya, ada beberapa hal yang mungkin kita lihat kembali coba. Nah, hari ini kita akan mencoba kaum disabel atau disabilitas dalam perspektif hadis, aplikasi pendekatan maqasid, ya. Oke, saya sebenarnya mau menampilkan beberapa video tentang kaum disabel. Disabel itu dalam bahasa Arabnya adalah al-i'aqah. Alif, lam, hamzah, ain, alif, qaf dan ta, itu al-i'aqah. Orangnya namanya al-mu'awwaqin. Orang-orang yang berkebutuhan khusus, atau istilah lainnya adalah dzawul hajat al-makhsusah. Orang-orang yang berkebutuhan khusus. Itu seperti di dalam gambar Anda bisa melihat ada tunanetra, sampelnya baru tunanetra atau al-a'ma dan tunadaksa, ya. Tunadaksa. Oke, videonya sementara belum bisa ditampilkan, beberapa saya kira bisa dilihat nanti di luar kesempatan ini, ya. Baik, saya ingin juga menegaskan kembali cakupan maqasid, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada 3. Yang pertama adalah sholahul fardhi, yaitu kemaslahatan atau kebaikan yang bersifat individual. Itu cakupannya, sifat maqasidnya. Yang kedua adalah sholahul mujtama, kebaikan sosial. Yang ketiga adalah sholahul alam, kebaikan yang lebih umum lagi, lebih global, lebih menyeluruh. Nah, ini nanti istilah-istilah ini saya kira perlu dimunculkan ketika panjenengan membahas hadis-hadis dengan perspektif maqasid.
Kemudian kategori maqasidnya kemarin sudah kita jelaskan, ada yang haitsul wujud dan haitsul adam, yang produktif dan protektif. Yang produktif itu bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalamnya, itu namanya produktif. Kalau al-adam itu bagaimana melindungi, jangan sampai eksistensi dari yang bersangkutan tadi, baik itu misalnya kalau terkait dengan disabel, berarti eksistensi dari kaum disabel tadi bisa betul-betul terlindungi, baik dari sisi jiwanya, akalnya, kan gitu. Itu namanya min haitsu al-adam. Jadi misalnya contoh kalau nanti di dalam kasus kaum disabel atau disabilitas ini, min haitsu al-adam berarti apa? Larangan membuli orang dari sisi fisiknya, ya. Termasuk memberi lakop, wala tanabazu bil alqab, jangan memberi lakop yang tidak baik kepada seseorang. Misalnya yang bersangkutan itu buta, picek misalnya. Nah, itu tidak boleh begitu. Nah, ini harus kita lindungi ini. Oke. Ini sederhananya begitu ya. Jadi ini memang agak mekanik, enggak apa-apa di S1 mekanik ya, supaya lebih jelas. Kemudian aspek-aspek fundamentalnya kemarin sudah maqasid yang fundamental, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasl, hifdzul mal, ditambah hifdzul daulah dan hifdzul bi'ah. Mohon maaf suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Nah, kemudian ini mengingat yang kemarin. Ini dalam teori mengajar namanya kita apersepsi. Apersepsi itu menyambungkan pelajaran yang kemarin. Saya kira teman-teman nanti kalau mengajar besok jadi guru, jadi dosen, tidak ada salahnya pelajaran yang minggu kemarin diingatkan kembali biar menyambung, ya kan gitu. Ini yang kemarin kita ringkas. Kita kemarin sudah bicara tentang gradasi atau hierarki maqasid ya. Yang primer itu adalah maqasid primer itu adalah yang apabila dia tidak terpenuhi maka akan bisa menyebabkan doror atau kematian. Itu namanya primer daruriyat. Anda nggak makan bisa mati, ya tak? Tapi Anda makan mungkin tidak harus pakai pakai ingkung atau pakai telur dadar, tidak harus. Nah, cuma nanti ada yang di bawahnya namanya hajiat. Oh, karena sekarang suasananya dingin, maka butuh daging untuk menghangatkan tubuh. Itu hajiat. Kemudian tahsiniatnya misalnya dalam hal makanan, misalnya supaya makanan itu punya daya tarik bagus, maka kemudian didesain, ditambah bumbu gitu kan. Jadi misalnya Anda mengkonsumsi ketela itu, Mbak, Mas ya. Kalau ditambah berbeki misalnya dikasih warna-warni, kemudian jenis geduknya itu dibikin gambar I love you gitu kan, gambar waru sehingga casingnya menjadi menarik, itu namanya tahsinnya. Tapi rasanya ya telo gitu loh. Nah, itu gambaran sederhananya begitu. Membedakan mana primer, mana sekunder, mana tersier. Jadi kalau primer itu biasanya apabila tidak terpenuhi bisa mengancam nyawa atau setidaknya akan sangat rekoso sekali gitu. Kalau yang hajiat apabila dia tidak terpenuhi akan masyaqqah ya. Kemudian kalau tersier yang tahsiniat apabila nggak terpenuhi Anda hanya akan kehilangan dimensi estetikanya. Jadi kemarin kita kasih contoh misalnya berpakaian. Aspek yang primer itu kan dimensi satrul aurahnya itu primer. Kemudian hajiatnya ya menyesuaikan kondisi musim dingin pakai baju yang tebal. Kalau Anda nggak pakai baju tebal akan kedinginan. Mungkin akan ada masuk angin dan seterusnya.
Kemudian tersiernya, tahsiniatnya, Anda akan memilih corak warnanya yang disukai, ya kan? Atau motifnya, model bajunya, model jilbabnya, dan seterusnya. Itu tahsiniat, aspek estetikanya. Oke, saya kira itu ringkasannya. Kemudian, nah ini nilai fundamental maqasidnya. Saya ulangi lagi, the fundamental value of maqasid, ya, imma minal Quran wa imma minas sunnah. Yang pertama adalah al-adalah, ya, al-qiyam al-adaliyah, ya. Jadi nilai-nilai keadilan. Kemudian al-qiyam al-insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan. Al-qiyam al-wasatiyah, nilai-nilai moderasi. Kemudian al-qiyam al-musawiyah, ya, nilai-nilai kesetaraan, dan al-qiyam al-hurriyah wal mas'uliyah, nilai-nilai kebebasan dan tanggung jawab, ya. Saya kira itu 5 poin. Ini hasil refleksi lama, ya. Bisa saja Anda menambah asal punya argumen, ya. Saya sementara menunjukkan dalam konteks ini teori yang saya coba bangun 5 ini. Jadi nilai-nilai yang diusung baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, saya kira tidak akan pernah keluar dari yang pokok ini. Ada nilai keadilan, ada nilai insaniyahnya, ada nilai kesetaraannya, ada nilai moderasinya, ada nilai kebebasan dan tanggung jawab. Ya, oke. Nah, sekarang langkah-langkahnya apa ini? Ya, ini penting, ya. Saya kira nanti dipenuhi saja, berusaha setidaknya memenuhi poin-poin ini sudah maqasidnya. Jadi sebuah tafsir dikatakan berbau maqasid apabila setidaknya mengikuti 9 ini, ya, poin-poinnya ini. Meskipun ini juga kombinasi dari pendekatan-pendekatan yang lain, tapi coba kita blended, ya, menjadi sebuah kerangka yang utuh, tidak terpisah-pisah, ya. Syarhul maqasid, ya, syarhul hadis al-maqasid itu juga begini. Pertama, menentukan tema riset dengan argumentasi ilmiah. Ada kata-kata dengan argumentasi ilmiah. Ini yang tidak ada di bukunya Al-Firmawi. Di Al-Firmawi cuma menentukan tema, gitu kan? Saya enggak. Saya bilang menentukan tema risetnya, tapi harus ada argumennya. Mengapa tema itu yang Anda pilih? Yang kedua, merumuskan problem akademiknya. Jadi apa toh yang ingin dijawab di dalam riset Anda? Ini harus jelas. Jadi makalah Anda itu atau tulisan Anda itu mau menjawab persoalan apa, harus jelas dirumuskan itu. 1 atau 2 misalnya, ya, atau 3 yang mau dijawab. Kemudian yang ketiga langkahnya mengumpulkan hadis-hadis yang setema dan didukung juga oleh ayat-ayat Quran yang terkait dengan isu riset atau tema riset. Yang keempat, melakukan penelitian takhrij sanad hadis, ya. Yang ini mungkin sifatnya bagi yang teman-teman ahli hadis yang di Prodi Ilha cukup bisa menggunakan aplikasi lah. Sekarang sudah banyak, ya, aplikasi Al-Bahis fil Hadis misalnya. Di situ sudah ada penjelasan, cukup misalnya hadis ini dinyatakan sahih menurut misalnya Imam Tirmidzi, menurut Az-Zahabi, atau menurut Albani juga boleh lah. Ini sifatnya boleh simplistis, tetapi kalau mau serius Anda mempraktekkan ilmu takhrijnya. Jadi menelusuri jalur periwayatannya, nyambung apa tidak, mutasil apa tidak, kemudian menelusuri kualitas para perawinya, apakah thiqah atau tidak thiqah, ya, majhul dan sebagainya. Kemudian juga menelisik tentang matannya, kritik matannya, kan? Itu kalau mau lebih serius lagi nanti kalau di dalam nulis skripsi. Tapi kalau untuk kepentingan nulis makalah mungkin bisa lewat aplikasi saja. Atau kalau hadis itu memang sudah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, anggap saja sudah sahih menurut Bukhari Muslim, gitu saja. Kemudian yang kelima, mengelompokkan hadis disesuaikan dengan konsep dasar yang terkait dengan isu riset yang sedang dikaji.
Maksudnya apa? Jadi hadis-hadis itu nanti Anda kelompokkan. Kalau Anda ngomong tentang disabel misalnya, al-i'aqah, ya, maka konsep-konsep dasarnya misalnya apa saja macam-macam disabel itu, ada berapa yang selama ini dikonstruksi oleh para ahli. Ada tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunawicara, dan seterusnya. Itu namanya konsep-konsep dasar. Kemudian misalnya bagaimana advokasi yang bisa dilakukan terhadap kelompok tunanetra. Para ahli saya kira Anda perlu merujuk riset-riset sebelumnya. Ini penting ya. Jadi Anda bisa melihat buku-buku yang sudah ngomongkan tentang disability in Quranic perspective, misalnya disability in Islam, ya kan? Itu kamu rujuk sebagai teori namanya. Konsep dasar itu teori ya. Nah, kemudian melakukan analisis kebahasaan terkait kata kunci untuk memahami konten hadis dengan merujuk kamus-kamus berbahasa Arab yang otoritatif atau kitab-kitab syarah hadis. Jadi untuk bisa mengeksekusi Asyarhul Hadis Al-Maqasidi, itu Anda juga perlu membaca syarah hadis. Bagaimana komentar para ulama. Jadi saya katakan kita ini tetap akan menghargai turos. Di buku pengukuhan guru besar saya juga saya katakan bahwa tafsir Maqasidi atau Asyarhul Al-Hadis Al-Maqasidi itu tetap menghargai turos para ulama. Dan ini agak nyambung dengan apa yang sering diungkap oleh Abdul Said di dalam tafsir kontekstualnya, bahwa untuk mengetahui makro 2 kan kalau Abdul Said membagi ada makro 1, makro 2. Makro 2 itu berarti apa? Melihat bagaimana tafsiran para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Nah, di sini saya coba juga dengan bahasa yang berbeda, yaitu apa? Memahami konten hadis dengan merujuk kamus-kamus bahasa Arab dan kitab-kitab syarah hadis, ya, baik yang klasik maupun yang modern, saya kira. Kemudian melacak konteks historisitasnya. Dalam konteks ini sababul wurud baik yang mikro maupun makro. Yang mikro itu adalah sababul wurud sebagaimana yang disebut di dalam misalnya kitab sababul wurudnya Imam As-Suyuti atau sababul wurudnya Imam Ibnu Hamzah atau sababul wurud yang disebut di dalam kitab syarah-syarah hadis. Itu namanya sababul wurud mikro. Sababul wurud makro Anda menelusuri melalui kitab-kitab sejarah. Ya, misalnya Philip Kitty, The History of Arab, atau buku-buku sejarah Ibnu Hisham, atau sejarah yang lain yang bisa memberikan semacam gambaran potret masyarakat abad ke-7 saat itu, di saat Nabi hidup itu seperti apa. Jadi gambaran umum sosiohistoris dan sosiogeografis, sosiopolitik, geopolitik yang ada di abad ke-7 itu namanya sababun nuzul makro atau sababul wurud makro, kalau dalam hadis istilah sababul wurud. Kemudian yang ke-8, memilah mana yang merupakan aspek wasilah atau sarana dan mana yang merupakan ghayah atau tujuan. Jadi nanti ketika membaca hadis Anda harus lihat ini hadis ini sebenarnya jangan-jangan hanya bicara levelnya sarana, maka nanti maqasidnya bisa dikembangkan, dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemarin sudah saya kasih contoh ketika Nabi menunjukkan prakteknya orang menggosok gigi, Nabi menggunakan kayu erok, ya, siwak itu kalau yang sekarang dijual di tempat-tempat belanja haji, ya, maka itu namanya wasail saja. Anda tidak harus nanti kalau gosok gigi harus pakai siwak, tapi Anda bisa ganti sikat gigi, atau mungkin kalau dulu di pesantren saya ingat itu kiai saya itu kalau gosok gigi malah pakai gombal. Di kitab-kitab fikih juga disebut menggunakan gombal yang kasar. Ya. Waktu saya tahun 70-an orang gosok gigi itu bukan pakai pasta gigi, tapi pakai debu, abu, pakai abu itu loh, areng. Jadi itu untuk nah itu wasail itu yang penting giginya bersih kan gitu. Kalau yang males gosok gigi waktu itu cukup menghisap-hisap nyesep tebu ya. Jadi waktu kami kecil, jadi kalau nggak pernah gosok gigi waktu itu kan itu pakai cara gosok giginya dengan makan tebu, dihisap-hisap itu giginya jadi bersih. Nah,
Nah, itu juga bagian dari wasail ya, tapi tujuannya membersihkan. Kemudian yang ke-9, nah ini menganalisa ya secara komprehensif, itu ada kesalahan tulis ya, menganalisa yang komprehensif terkait dengan teori maqasid, baik aspek maqasidnya di mana, hierarki atau gradasinya seperti apa, kategorinya maupun nilai-nilai yang maqasid yang ada di dalam hadis seperti apa, sebagai jawaban rumusan masalah dalam penelitian. Kira-kira itu langkah-langkah atau al-khutuwat allati yasluk 'alaiha al-bahith indama yuridu an yaqum bi al-bahth ya li al-ahadits an-nabawiyah fi dawi nadhariyatil maqasid. Itulah langkah-langkah yang mesti ditempuh oleh seorang peneliti ketika dia ingin mengkaji hadis menggunakan perspektif maqasid. Oke. Jelas ya saya kira. Nah, ini saya kasih contoh ini, coba Anda lihat contohnya. Bisa dilihat enggak di layarnya Mas Rozi? Halo. Bisa, Bi. Bisa. Jelas ya? Nah, ini contoh menentukan tema dengan argumentasi. Misalnya, contohnya kok kaum difabel perspektif hadis. Dalam hadis ya, hadis Nabi perspektif teori maqasid. Mengapa kita mengambil tema ini? Ya, coba kita bikin argumen ini. Satu, isu disabilitas merupakan isu aktual yang memiliki basis normatif dari ajaran sunnah Nabi sebagai uswah hasanah bagi umat Islam. Ya, nanti kita lihat bagaimana Nabi. Tapi untuk bisa mengatakan begini, Anda harus baca hadis. Anda sudah harus punya wawasan buku-buku riset yang sudah ngomongkan tentang difabel. Baru bisa ngomong isu disabilitas merupakan isu aktual yang memiliki basis normatif. Kalau Anda tidak pernah membaca, tentu nggak bisa ngomong seperti ini. Nah, ini Mas Mungtir tolong yang harus ditekankan. Jadi teman-teman memang harus kasratul ittila, banyak membaca. Yang kedua, sebagian kaum disabel masih mendapat perlakuan yang kurang humanis di masyarakat, bahkan ada yang menganggapnya sebagai beban kehidupan. Nah, untuk bisa ngomong ini, Anda bisa baca koran, media massa misalnya, atau berita, ya, atau Anda bahkan menyaksikan sendiri betapa sebagian kaum disabel belum mendapatkan perlakuan yang wajar. Kalau waktu saya masih SD dulu, ya SD sampai SMP, saya masih ingat, ini ada yang menurut iman saya tidak humanis. Yang namanya kaum disabel dulu tidak boleh jadi guru. Karena mohon maaf, bagaimana jadi guru? Wong dia sendiri nggak bisa baca, misalnya kan, dianggap tidak layak jadi guru. Mohon maaf. Jangankan disabel, mohon maaf, yang pendek, ya, siswa yang pendek, misalnya kayak saya aja ini sebenarnya nggak begitu layak karena tiba misalnya jadi dosen gitu kan, mau menghapus papan tulis kan pendek nggak bisa itu, nah itu dianggap nggak layak jadi guru gitu kan dulu. Nah ini tentu sebuah perlakuan yang tidak fair, tidak adil. Nah, maka sekarang aturan itu sudah nggak ada. Dulu mohon maaf di UIN saja tidak ada yang tunanetra bisa kuliah. Bahkan masih ada sebagian dosen yang menganggap orang tunanetra nggak layak kuliah di UIN, apalagi ngambil jurusan ilmu hadis. Alasannya apalah nanti kalau ada penelitian tahrijul hadis, baca kitab hadis, gimana itu ngajarnya? Ada dosen yang ngomong begitu. Oh, itu sempat heboh di dalam diskusi antar dosen. Ya, tapi kalau kampus nggak mau kampus tidak mau menangani pendidikan atau menerima kelompok difabel, kampus itu kena undang-undang internasional, bisa kena sanksi. Bahkan di Amerika, kalau ada kampus yang tidak menyiapkan translator, itu kampusnya kena sanksi dari pemerintah. Nah, jadi sampai segitu kampus-kampus yang di negara sekuler yang kita klaim tidak Islam saja ternyata perlakuannya terhadap kaum disabel sangat humanis. Maka
Ini penting saya kira, isu ini menjadi penting. Ya, nanti sampean misalnya bikin pesantren yang khusus menampung kaum disabel. Wah itu keren itu. Sampean masuk surga paling awal kan. Ya, kaum disabel merupakan kaum minoritas yang perlu mendapatkan alasan ketiga, mendapatkan advokasi, pembelaan, pemberdayaan sehingga harkat martabat mereka tetap bisa mulia dan setara dalam kehidupan. Alasan keempat ini untuk menegaskan kenapa kok pakai teori makosid misalnya. Teori makosid dinilai signifikan, penting dalam mendinamisasikan pesan hadis, bukan hanya tekstual tapi juga kontekstual berbasis pada prinsip-prinsip maslahah. Nah, saya ingin tunjukkan itu di Nyun Sewu di dalam apa ini teks ya Abdul Daim ya. Betapa dulu orang Yunani saja menganggap orang-orang yang disabel begini. Wa fil asril Igriki, di era Yunani lam yakun sya'nul mu'aqin ya. Jadi kondisi orang-orang yang disabel bi afdal minhu fil usuris salifah ya. Ternyata tidak lebih utama ketimbang masa-masa sebelumnya. Nada Aflatun, karena Plato sendiri mengundangkan biwujud bitakhallus minal atfal al-mu'aqin an tariqi qatlim. Jadi Plato dulu pernah ini juga saya heran ya. Orang selevel Plato saja pernah mengatakan biwujud bitakhallus minal atfal al-mu'aqin an tariqi qatlim. Jadi membolehkan untuk membunuh anak-anak yang difabel dengan cara dibunuh. Alasannya apa? Lil muhafadzah ala naqail unsuril basyari fi jumhuriyati, untuk menjaga kebersihan dimensi unsur kemanusiaan di dalam jumhuriyat, di dalam masyarakat mereka. Nah, jadi pandangan sebagian filosof sendiri terhadap kaum disabel ternyata masih sangat pejoratif. Ini contohnya Plato ya. Nanti Anda bisa cek di beberapa riset. Ini hanya salah satu statement yang saya kutip di situ. Oke. Nah, yang kedua, langkah kedua merumuskan problem. Ini nanti teman-teman yang harus cerdas ya. Bagaimana merumuskan problemnya dengan bagus. Ya, satu, bagaimana pandangan hadis terkait dengan kaum disabel. Bagaimana cara memperlakukan kaum disabel menurut petunjuk hadis Nabi? Apa saja dimensi maqasid yang dapat dijelaskan terkait dengan hadis yang membincang kaum disabel? Ini rumusan masalahnya. Nah, lalu mengumpulkan hadis tentang yang ada hubungannya dengan isu disabel. Misalnya di hadis Imam Hakim ini bisa dicari, teman-teman cukup pakai Al-Bahis fil Hadis. Kalau nyari secara manual agak susah. Sampai ambil Al-Bahis fil Hadis, dicari itu. Misalnya nih, di situ ada hadis Yarwi Abu Darda Waimir ya radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibruni fid du'afa fa innama tumsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Ini perintah untuk membela. Jadi ibghuni utlu beli, carilah untukku tentang orang-orang yang lemah. Du'afa ini bagian dari term yang dipakai untuk menyebut disabel. Kalian itu ditolong, diberi rezeki sebab kelompok orang-orang yang lemah, termasuk di dalamnya adalah kaum disabel, kan orang lemah itu mustad'afin. Kemudian hadis lain dari Tirmidzi misalnya kaitannya dengan orang yang tunanetra ini. Innallaha yaqulu idza akhadtu karimata ya abdi fid dunya lam yakun lahu jazaa'un 'indi illal jannah. Ini hadis qudsi ya, sesungguhnya bukan hadis qudsi. Nabi bersabda sesungguhnya Allah, kata Nabi, ini betul, ini hadis qudsi. Sesungguhnya Allah berkata, apabila akunya adalah Allah, mengambil 2 biji mata hambaku di dunia, maka tidak ada baginya balasan di sisiku kecuali surga. Jadi Nabi menyampaikan sabdanya berdasarkan informasi dari Tuhan. Kalau ada seseorang tunanetra diambil matanya,
Kalau dia ikhlas, maka balasannya surga. Kemudian dari Anas juga, yaqulu innallaha ta'ala idza talaitu abdi, apabila aku menguji hambaku bi habibataihi, dengan mengambil dua biji matanya, fasobaro, lalu dia bersabar, awwatuhu minhumal jannah. Aku ganti darinya, dari dua biji matanya tadi dengan surga. Ini hadis Bukhari. Pahala surga bagi kaum disabel yang tunanetra. Ini kita nanti diuri aja, kumpulkan sesuai dengan tema-temanya, dikumpulkan dulu ya. Oke. Nah, masih ada ini. Ini contoh hadis yang melarang tentang membuli kaum disabel. Kasusnya adalah Ibnu Mas'ud. Ini kan? Coba. Wahina masakhara nafarun minas sahabah min Ibnu Mas'ud. Ketika sekelompok dari sahabat membuli ya, sakhira meremehkan, body shame ya, meremehkan Ibnu Mas'ud, raddahum Nabi membalas mereka, bullying mereka dibalas oleh Nabi untuk membela Ibnu Mas'ud dengan mengatakan ya di sini haitsu jaa fil hadits asyarif an Zur ibni Hubeish an Ibnu Mas'ud annahu kana yajtabi siwakan minal Arab ya, bahwa dia biasa memilihkan atau mencarikan kayu arak untuk siwak ya, buat Nabi. Wa kana raqi kassaqa ini. Ibnu Mas'ud itu orang yang betisnya kecil, kurus, krempeng gitulah. Lalu faja'alat rihu takfa'uhu, sarungnya atau jubahnya itu keangkat oleh tertiup angin, lalu terlihat betisnya. Lalu fadhahikal qauminhu, sahabat-sahabat yang lain itu mentertawakan, betisnya kecil sekali itu. Faqala Rasul membela, mimma tadhakun, ada apa kalian pada mentertawakan? Lalu sahabat menjawab, qalu ya Nabi Allah, wahai Nabi, kami mentertawakan apa? Min riqati saqaihi, karena kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud tadi. Faqala, maka Nabi lalu bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lahu ma afqalu minal mizan min ahadin. Sungguh dua betisnya Ibnu Mas'ud tadi lebih berat besok di dalam timbangan ya, katimbang seseorang. Jadi ini bentuk pembelaan Nabi terhadap kaum dalam konteks ini Ibnu Mas'ud yang secara fisik ada problem ya, kecil betisnya, dibela oleh Nabi dan seterusnya. Lalu diperkuat misalnya ada hadis yang mengatakan di situ dikatakan bihasab bimri'in minasyari ayah kiraqahul muslim. Cukup dikatakan jahat atau jelek orang yang meremehkan atau menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu. Setiap muslim terhadap muslim lain haram darahnya. Wa maluhu wa irduhu. Hartanya juga haram, tidak boleh diganggu. Wa irdu, kehormatannya juga haram, artinya harus dijaga. Ini protektif berarti kan? Dari sisi protektif. Oke. Nih, ada juga kasus orang yang di waktu itu dibully karena dianggap memiliki gangguan jiwa. Kalau Anda lihat di YouTube itu, sekarang kita nggak boleh mengatakan orang gila itu nggak boleh, tapi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ istilahnya. Jadi lebih dilembutkan lagi, tidak menyebut wong edan atau orang gendeng enggak. Tapi ya, ini contohnya ini. Marra rajulun bi Rasulillah, faqala rajulun min al-hadirin ya Rasulullah hadza majnun. Ada orang lewat di hadapan Nabi, orang ini gila. Fa'aqbalan Nabi lalu menghadap balik, ya, muter ya. Ala hadza rajul, ya, menghadapi orang yang dibilang gila tadi. Lalu Nabi bersabda, "Aqul ta majnun? Apa kamu tadi bilang dia itu gila?" Innamal majnun, sesungguhnya orang yang gila adalah al-muqimu 'alal maksiyah,
orang yang terus-menerus melakukan maksiat. Walakin hadza musabun. Nah, ini contoh Nabi dalam hal ini melakukan praktek eufemisme, memperhalus sebutan bagi orang gila dengan istilah musobun, bukan dengan majnunun. Saya kira istilah yang ODGJ tadi sangat sejalan dengan sabda Nabi ini. Jadi kita tidak boleh menyebut dia orang gila, tetapi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan seterusnya. Oke, ini contoh-contoh tentang al-i'aqah ya. Jadi kan ada orang al-i'aqah itu orang yang pikirannya lemah, itu masuk disabel juga ya, dan lain sebagainya. Sama ini hadisnya nanti dibaca sendiri ya. Oke. Yang jelas itu isinya motivasi Nabi terhadap kaum disabel supaya tetap berprestasi. Ya. Contohnya ini. Orang yang arja. Arja itu tunadaksa, pincang ya. Ini contohnya ya. Anna Amr ibnul Jumuh atau Rasulullah. Amr bin Jumuh datang kepada Rasul faqala, dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasul, ara'aita, apa pendapat panjenengan? In qataltu fi sabilillah, kalau saya ikut berperang di jalan Allah hatta uqtala, sehingga aku bisa terbunuh di medan perang. Amshi birijlai hadhi sahihah fil jannah. Apakah besok nanti saya akan bisa berjalan dengan dua kakiku dengan sehat di surga? Nah, waktu itu sahabat tersebut wakana trijulu arja, kakinya pincang. Nah, apa jawab Nabi? Qala Rasulullah bersabda, "Na'am ya, kamu besok ya di akhirat di surga kakimu nggak pincang lagi. Kamu akan bisa berjalan dengan sehat kakimu karena kamu syahid di medan perang." Nah, jawab Nabi. Akhirnya apa? Faqatalu yauma Uhud huwa wa ibnu akhihi. Faqutilu, orang yang Amr ibnul Jumuh yang kakinya pincang tadi, tunadaksa, terbunuh di hari perang Uhud ya, dia, anaknya, saudaranya, dan bahkan budak-budaknya. Akhirnya apa? Famar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni anzuru ilaika. Aku seolah-olah melihat kamu, wahai Amr ibnul Jumuh yang kakinya pincang lalu ikut berperang, terbunuh di medan perang ya. Tamshi birijlika hadhihi fil jannah. Kamu berjalan ya dengan kakimu ini yang sudah sehat di surga. Fa amara Rasulullah SAW bihima wa bimaulahu faja'alu fi qabrin wahidin. Nabi kemudian memerintahkan ya Amr bin Jumuh dan maulanya dijadikan dalam satu kuburan dan karena terbunuh di waktu perang Uhud. Nah, hadis ini adalah bentuk motivasi Nabi terhadap kaum disabel untuk tetap berprestasi dan beraktualisasi. Orang pincang saja waktu itu karena dia pengen syahid, diizinkan Nabi untuk ikut berperang meskipun akhirnya juga terbunuh, dia memilih syahid akhirat. Di akhirat nanti kakinya tidak akan pincang lagi. Ini contoh-contoh ya. Lalu Nabi memperkenalkan ya kategorinya ya, ada disabel indera batin ini. Contohnya Nabi apa? Laisal a'ma man ya'ma basaruhu, innamal a'ma man ta'ma basiratuhu. Bukanlah orang yang buta matanya, tapi orang yang buta hatinya. Ini kan lagunya Rhoma Irama. Jadi Rhoma Irama itu sudah melakukan living hadis itu. Nah, lalu ini yang tadi poin keempat, langkah keempat, menganalisis term disabilitas dalam hadis. Ada istilah kedua mata, term-termnya dianalisa, karimate abdi, al-a'ma, al-arja, dianalisa ya. Term-term itu maknanya apa saja. Kemudian sababul wurudnya ini ditelisik. Salah satu contohnya saya bisa katakan yaitu hadis yang terkait dengan orang yang diambil matanya oleh Allah. Itu kaitannya dengan konteks Abdullah ibnu Umi Maktum yang saat itu di samping Rasulullah. Rasulullah ingin memberikan
hiburan atau semacam motivasi, kamu jangan galau wahai Ibnu Maktum, betapapun kamu matanya buta, tapi kalau kamu itu sabar, Allah ganti besok dengan surga, kan? Oke. Nah, kemudian ini ayatnya tentang abasa wa tawalla dan seterusnya juga ada ya. Nah, nanti. Nah, ini. Ada dua sahabat yang matanya buta di situ, apa yang tunanetra, Abdullah ibnu Jahas al-Asadi dan Abu Ahmad dan Ibnu Ummi Maktum. Inna a'mayani ya Rasulullah. Kami ini kan buta wahai Rasul, dua-duanya. Fahalana min rukhsah. Saya ada keringanan enggak untuk tidak ikut perang? Nah, ada ayat yang turun kemudian la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari. Karena kedua sahabat tadi yakni Abd ibnu Jahas al-Asadi itu tunanetra, Abdullah ibnu Maktum juga tunanetra. Mereka keduanya diberi rukhsah untuk tidak ikut perang, ya. Ghairu ulid darar, ya. Itu termasuk term tentang disabel. Nah, singkat saja ya. Dari hadis-hadis tentang dia perlu dibedakan mana hal yang bersifat wasilah dan mana yang goyah. Ini mulai analisis ya. Ketika Nabi mengadvokasi dan menuntun orang buta, kata menuntun misalnya, kan ada hadis mengatakan mangqada al-a'ma, barang siapa yang menuntun orang buta arba'ina khutwatan misalnya sampai 40 langkah, maka falahul jannah, baginya surga ya. Nah, kata menuntun ini wasilah, wasail. Yang saat itu mungkin dituntun ya bisa langsung atau memberi tongkat. Tujuannya adalah mengantar kepada kemaslahatan tunanetra dalam memenuhi kebutuhannya. Maka ini kita bisa mengkontekstualisasikan kata menuntun, memungkinkan pergeseran yang tadinya dilakukan secara manual berubah menjadi sistem digital. Ya, maka sekarang bisa dikontekstualisasikan misalnya menciptakan alat-alat digital, kursi roda, mushaf Quran dengan huruf braille, aplikasi-aplikasi untuk kaum disabel, itu bagian dari maqasid ya, wasilah-wasilah untuk mengantar maqasid kemaslahatan bagi kaum disabel yang dalam redaksi hadis di situ Nabi mengatakan mangqada yang menuntun ya. Nanti bisa dikembangkan ya, itu kan hanya wasail, tapi ghoyahnya tujuannya adalah bagaimana mengantar kaum disabel bisa memenuhi kebutuhannya dengan lebih bagus. Saya kira itu ya. Nah, kisah Ibnu Maktum misalnya yang datang minta pengajaran Nabi direkam dalam surat Abasa. Ini adalah membawa konteks kalau dalam ilmu maqasid berarti apa? Kesempatan untuk memperoleh ilmu, berarti hifdzul aql. Dan pendidikan adalah hal bagi semua orang termasuk kaum difabel. Jadi education for all. Jadi pesan di balik abasa wa tawalla tentang kisahnya kisahnya Abdullah ibnu Maktum adalah di situ ada education for all, pendidikan untuk semua orang termasuk kaum difabel. Dan itu berarti apa? Hifdzul aql itu juga menjadi bagian hak kaum difabel, tidak boleh dibeda-bedakan. Dan di situ berarti ada al-musawah, kesetaraan baik yang non difabel maupun yang difabel. Proses pendidikan dilakukan untuk transmisi dan transformasi pengetahuan. Ini sejalan dengan salah satu dimensi maqasid yaitu hifdzul aql secara produktif. Saya kira itu. Lalu kesimpulannya. Nah, bagaimana? Ini sudah masuk ke kesimpulan. Bagaimana? Dijawab. Jadi teman-teman nanti kalau merumuskan 3 persoalan, 3 pertanyaan, nanti di kesimpulan harus dijawab sesuai dengan rumusannya. Kalau rumusannya 3, jawabannya 3. Rumusannya 2, ya jawaban 2. Jadi konsisten. Maka kita jawab ini, bagaimana pandangan hadis terhadap kaum disabel? Jelas. Secara normatif seluruh teks hadis menunjukkan bahwa kaum disabel secara eksistensial dan seluruh hadis Nabi memandang sangat humanis terhadap kaum disabel. Tidak ada satu riwayat hadis yang merendahkan kaum disabel. Kemuliaan orang bukan diukur pada aspek fisik tapi pada ketakwaan dan kesalehan. Allah tidak memandang seorang dari sisi casing, lahir berupa wajah dan keutuhan tubuh, melainkan pada hati dan amal. Kaum disabel yang ikhlas menerima cobaan dan ujian dijamin surganya dan diberikan kemuliaan di akhirat.
Itu satu, terkait dengan pandangan hadis Nabi mengenai kaum disabel ini disarikan dari hadis-hadis yang ada tadi. Bagaimana memperlakukan kaum disabel? Kalau diure ya memperlakukannya secara humanis, memberikan advokasi dan pemberdayaan. Contohnya apa? Nabi menyuruh Abdullah ibnu Umi Maktub untuk jadi muadzin dan untuk jadi imam. Nah, tidak boleh membuli, menghina, meremehkan, memberi pertolongan kepada kaum disabel, memberikan motivasi dalam hidup untuk memaksimalkan potensi. Nah, dari segi kategori produktif dan protektifnya Anda bisa analisa nanti ini, kaum disabel didorong untuk berkembang potensinya, diberi peluang menjadi imam, muazin, ya, diberi memperoleh hak pendidikan dan pelatihan. Kaum disabel dilindungi agar jangan dibully. Ini kategori protektifnya. Saya kira itu sebagai contohnya nanti bisa ditata ulang dalam bentuk rumusan, dalam bentuk makalah ya. Saya kira sangat jelas ya. Mal farik baina asyarhul hadis al-maqasidi dengan yang ghairu maqasidi, saya kira semakin clear and distinct ya, menurut imat saya begitu. Itu sebabnya di dalam apa itu rumusan masalah ini yang membedakan ya, saya katakan ya, di rumusan masalah Anda lihat cara merumuskan masalahnya ya. Nah ini saya kasih merah. Apa saja dimensi makosid yang dapat dijelaskan terkait dengan hati? Ini pertanyaan ketiga ini perlu disebut secara eksplisit sebagai pembeda dari pendekatan yang lain. Saya kira itu Mas Razi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilanjutkan dengan tanya jawab, Gaby? Ya. Pertanyaan jawab. Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Mustaqim atas penyampaian materinya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman PPL ada yang mau bertanya, monggo disampaikan langsung. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksa. Tapi iya, kalau ada teman-teman. Mama pun nang jagung apa ya? Ayo. Duduk, Mam. Halo teman-teman. Cina. Ada yang mau bertanya? Bahasa Cina masuk di sini. Ya. Oke. Ada enggak? Mas Rozi boleh kasih tambahan penjelasan masih syarah Mas Rozi dari penjelasannya Abi, monggo biar lebih mungkin lebih jelas lagi, gitu kan? Kayaknya sudah cukup jenengan, Bi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Terakhir nih. Kalau nggak ada berarti langsung eksekusi ya ke artikelnya. Ya, Oke. Coba monggo boleh komen, boleh menambahkan, boleh bertanya isu yang terkait dengan makalahnya tadi. Dari instruktur mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh? Yang belum jelas? Halo, Karina datang enggak itu? Karina, Putri Adelia, siapa lagi? Oke, ya. Hadir, Bi. Silakan Karina, cukup jelas enggak? Langkah-langkahnya semakin clear apa semakin bulat? Halo. Izin bertanya, Bi. Yo. Ya, monggo Mbak Karina. Ini terkait dengan langkahnya. Jadi ada satu langkah yang masih bingung dari saya pribadi, itu terkait dengan melakukan analis atau mencari kata kunci. Gitu, karena kan teman-teman setelah mendapatkan banyak ayat, itu mendapatkan kata kunci itu yang dimaksud dengan mendapatkan kata kunci itu bagaimana ya, Bi? Langkah konkretnya gitu. Baik. Nah, ini memang harus pakai pembimbing kalau yang begini nih. Makanya bagaimanapun musyrif itu penting ya. Musyrif akademik itu pembimbing, kalau dalam tarekat ya mursyid. Sehingga bagaimanapun yang namanya guru itu tetap penting ya. Kita merasakan, sebab itu begini, setidaknya bisa dilatih nih, lama-lama nanti dengan jam terbang yang tinggi Anda bisa, misalnya kalau ngomong tentang disabel,
berarti disabel dalam perspektif Quran pakai perspektif maqasid gitu misalnya ya. Berarti Anda harus membayangkan kira-kira term apa ya yang bisa dipakai untuk mengumpulkan ayat-ayat tentang disabel. Nah, berarti Anda harus paham dulu disabel itu apa? Oh, orang yang tuna. Bisa tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna netra. Anda harus membayangkan apa toh bahasa Arabnya tunawicara, al-asom misalnya ya, al-bukem ya, isu ya, bukmu, al-asom. Berarti kamu cari al-bukmu di Quran, sumum bukmun kan ada itu. Al-a'raj ini tunadaksa, pincang ya, orang yang pincang kakinya. Kemudian al-a'ma, abasa wa tawalla ja'ahul a'ma, ketemu. Nanti dicari. Ini term-term yang eksplisit. Tapi ada term-term yang umum. Yaitu apa? Misalnya al-mustad'afin, ulid doror. Itu adalah term umum untuk mengcover kelompok-kelompok orang yang lemah. Yang dalam hal ini termasuk kaum disabel. Disabel itu dikategorikan al-mustad'afin atau ulid doror. Orang-orang yang punya doror, punya ya tertimpa di dalam tubuhnya itu. Nah, begitu caranya Karina ya. Misalnya bahas tentang apa? Tentang etos kerja. Berarti Anda harus mencari term di Quran. Apa toh kerja itu? Ada al-amal, amila ya'malu, ada sa'a yas'a, kan gitu. Ada misalnya apa? Dabba ya. Ada juga yang lain tijaroh. Itu masuk kategori ayat-ayat yang bisa dikelompokkan untuk mendiskusikan mengenai etos kerja. Kalau ngomong misalnya tentang apa lingkungan, apa ya ayat-ayat yang nyambung dengan isu lingkungan ya tentang al-ardu, as-sama, al-ma, al-alamin, itu ayat-ayat yang ngomong tentang lingkungan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau masih ragu, nanti Anda boleh konsultasi kepada orang yang dianggap ahli atau dianggap expert di bidangnya, ya. Itu bisa. Jadi makanya di kajian S1, S2, S3 itu tetap ada pembimbing itu dalam rangka men-screening supaya pilihan ayat yang dipakai untuk menjelaskan konsep-konsep yang aktual kontemporer itu bisa memiliki akurasi. Karena bagaimanapun saya kira dengan intensitas keseringan seseorang bergumul dan bergelut dengan ayat Quran dan hadis, tentu akan mereka ibaratnya orang nyupir itu orang yang sudah jam terbang nyupirnya tinggi sehingga mudah mencari. Itu persis yang saya rasakan kalau saya konsultasi dengan ngikuti kuliah dengan Profesor Irwan Abdullah. Beliau itu kan pakar antropologi. Teori-teori itu sudah melekat di sini. Jadi, Prof, kalau isu ini kira-kira pakai teori apa? Dia langsung nyebut, ini ya, karena sudah malakah ilmunya. Begitu juga saya kira teman-teman bisa saja tanya nanti kepada instruktur. Instruktur juga boleh tanya kepada dosen, kepada saya juga boleh kalau diperlukan. Nah, insya Allah saya bantu nanti. Apakah ayat ini sudah tepat apa belum? Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Gitu Karina. Iya, Bi, terima kasih, Bi. Baik, terima kasih Mbak Karina atas pertanyaannya serta Prof Mustaqim atas jawabannya. Ini ada yang bertanya Bi di kolom komentar. Halo. Ya. Mohon membacakan ya. Saya Ya. baca. Saya dari Jaria Prodi Ilmu Al-Quran. Dari beberapa hari kemarin ngapunten belum seberapa paham mengenai dinamika titik perbedaan antara maqasid syariah dan tafsir dan masuk dalam ranah tafsir apa ya tafsir maqasid ini. Sebelumnya mohon maaf karena pertanyaannya di dalam materi hari ini. Ya. Jadi begini, kalau dalam peta sejarah tafsir maqasidi ini dari sisi sumbernya sebenarnya dia adalah
bisa dikategorikan sebagai masuk tafsirnya tafsir biroi, ya, karena memang menggunakan penalaran. Tapi ro'inya tidak berarti pure ro'i, tetap menggunakan ayat Quran, tetap menggunakan hadis Nabi yang mendukung atau memperkuat argumen ro'i. Karena itu kemarin definisi tafsir maqasid itu apa? Wal kashfu an maquliyatis syariah, menyingkap tentang rasionalitas syariat. Jadi memberi penjelasan yang rasional, mengapa kok diperintahkan sholat misalnya. Mengapa kok diperintahkan puasa? Mengapa kok diperintahkan menikah? Mengapa kok diperintahkan menghormati kaum difabel? Nah, di situ makuliatnya dijelaskan. Tadi sudah saya kasih contoh. Kenapa kok difabel perlu dipandang secara positif? Ada argumennya kan? Bahwa kemuliaan orang bukan diukur dari fisiknya, tapi dari ketakwaan dan amal solehnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu rasionalitasnya. Bahkan di hadis dikatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak lihat casingmu, tapi yang dilihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Itu kan penjelasan rasional mengapa kita perlu menghormati dan memperlakukan kaum difabel secara humanis. Itu loh. Kemudian bagaimana yang bisa dilakukan untuk kaum difabel? Memberikan advokasi, pembelaan, memaksimalkan potensi dan sebagainya. Kenapa? Oh, supaya hifdzul akalnya terjaga. Maka ayat abasa wa tawalla itu mengandung maqasid bahwa hak untuk memperoleh pengajaran, memperoleh pendidikan, memperoleh ilmu, memperoleh proses belajar mengajar itu hak bagi semua orang, tak terkecuali kaum difabel yang saat itu diwakili oleh Abdullah ibnu Umi Maktum. Waktu itu Nabi kan melengos, abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Tapi ditegur oleh Allah, kalla innaha tadzkirah, jangan begitu kaum Muhammad. Ini peringatan loh. Itu Abdullah ibnu Umi Maktum, mereka datang dengan sungguh-sungguh pengen dapat ilmu dari kamu, tapi kamu malah berpaling. Maka sejak ada teguran itu, apa reaksi Nabi? Setiap kali datang Abdullah ibnu Umi Maktum, Nabi langsung menyambut marhaban ya man atabani Allahu bi rabbi, ya. Wah, selamat datang wahai orang yang dengan orang tersebut aku dicela atau dikritik oleh Tuhanku. Ya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad luar biasa itu. Kasih kesempatan Abdullah ibnu Maktum untuk jadi imam, jadi muadzin, ya. Disitulah contoh di dalam sejarah Nabi sangat care dan peduli terhadap kaum difabel, ya. Tak terkecuali contohnya adalah Abdullah ibnu Maktum. Oke. Bedanya tafsir maqasidi itu yang adalah dia mencoba menganalisa aspek-aspek maqasid yang ada di balik ayat yang sedang ditafsirkan. Hadza huwal fariq baina at-tafsir al-maqasidi wa ghairil maqasid. Coba Anda lihat tafsir-tafsir yang beredar kadang tidak secara eksplisit mengurai hifdzul dinnya, hifdzul naslnya, hifdzul malnya. Tapi kalau sudah bicara tafsir maqasidi, menurut imat saya perlu secara eksplisit disebut sebagai distingsi yang membedakan antara yang bukan maqasid. Sehingga tadi di rumusan masalah ketiga saya bilang sebaiknya disebut secara eksplisit menganalisa aspek-aspek maqasid di balik ayat atau hadis yang sedang diteliti. Baik dari sisi aspek-aspeknya, hierarkinya, nilai-nilai maqasidnya, termasuk wasail dan goyahnya, dan juga protektif dan produktifnya misalnya. Seperti itu. Secara sederhana untuk level S1 dosisnya saya beri seperti itulah. Itu pun kalau sudah bisa mengeksekusi sudah bagus. Jadi begini teman-teman instruktur, nanti saya berharap
tidak usah dipaksakan, semua aspek teori maqasid bisa terjelaskan, diberikan kesempatan semampu mereka. Misalnya dia hanya bisa menjelaskan dimensi maqasid utama saja yang khamsu daruriyat. Oke lah, enggak apa-apa. Sing penting sudah ada analisa maqasid di situ. Syukur kalau lebih canggih lagi, dia sampai bisa mengurai hierarki maqasidnya. Lebih canggih lagi, dia bisa mengurai aspek nilai maqasid fundamentalnya. Lebih canggih lagi, dia bisa menambahkan dimensi protektif produktifnya. Itu akan lebih komplit ya. Tetapi nanti juga dilihat masing-masing hadis atau ayat tema yang sedang didiskusikan, apa memang mengandung semua aspek tadi apa tidak? Karena kadang-kadang ada yang nggak begitu clear, ya, sehingga jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Kalau memang Anda, misalnya nyun sewu, kadang Anda berhadapan dengan ayat-ayat yang ghairu ma'quliyatil makna, maka Anda tidak perlu memaksakan mencari maqasidnya. Gitu? Kayak kemarin saya kasih contoh, kalau isunya tentang sholat subuh 2 rakaat, Anda nggak usah memaksakan ini ngopo dong kok 2 rakaat kan gitu, nggak usah. Faktnya begini, ya, pasti ada hikmah di balik itu. Mungkin hikmah itu belum bisa diungkap oleh generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang, hikmah dan maqasid tadi akan bisa diungkap ya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Gitu. Baik, Ya, terima kalau nggak kasih. ada pertanyaan, sementara sampai di sini nanti di sela-sela kesempatan yang lain saya bisa ikut masuk lagi untuk mungkin kita buka dialog diskusi dengan para instruktur apa yang dialami teman-teman di dalam proses menulis tadi. Saya tetap siap menjadi tempat mitra diskusi teman-teman, baik instruktur maupun para mahasiswa. Mungkin sampai di sini ya saya. Kalau nggak ada pertanyaan, halo. Oke, baik, terima kasih Pak Mustaqim. Jadi saya rasa cukup ya teman-teman, nanti apa yang perlu ditanyakan bisa dilanjutkan di forum-forum lainnya. Mungkin sebelum ditutup, Pak Mustaqim bisa memberikan closing statement dalam materi kali ini. Baik, closing statement-nya begini ya. Saya kutip sajalah kemarin yang pernah saya sampaikan pernyataan Imam Syihabuddin Al-Qarafi di dalam kitabnya Al-Furuq. Ini untuk memperkuat argumen epistemologi kenapa maqasid di teori maqasid ini kok penting untuk mendedah ayat Quran dan hadis. Saya ingin mengatakan seperti yang kemarin saya kutip bahwa al-jumudu 'alal manqulat abadan dhalalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin was salafil madin. Kalau seseorang itu hanya stagnan berhenti kepada hal-hal yang dinukil alias teks baik Quran ataupun hadis, ya, berhenti di situ saja, ya, abadan, ya, maka dhalalun fid din itu bisa merupakan kesesatan dalam agama. Wajahlun bimaqasidi ulama'il muslimin, dan kebodohan, ketidakmengertian terhadap maqasid, tujuan yang sudah dirintis oleh para ulama kaum muslimin wassalafil madin, dan ulama-ulama salaf yang dulu. Maka tawaran alternatifnya kan ini statementnya sangat terkait dengan teori maqasid karena Syihabuddin Al-Qarafi ini tokoh maqasid, ya. Dia punya kitab namanya Al-Furuq. Misalnya memahami hadis Nabi, beliau menimbang-nimbang itu. Maqasidnya apa? Ya, maslahannya apa? Gitu kan. Ya, dengan mempertimbangkan juga posisi Nabi dan sebagainya. Nah, maka saya kira penjelasan rasional maquliyatun nusus ad-diniyah min khilali dawi nazariyati al-maqasid muhimmun jiddan. Jadi menganalisa teks-teks keagamaan melalui perspektif maqasid menjadi sangat penting supaya tidak al-jumud 'alal manqulat wa dhalalun fid din wal iyadu billah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Abdul Mustaqim. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa memberikan manfaat baik bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Mungkin terakhir ya teman-teman, ini sesi selanjutnya, sesi dokumentasi. Saya harap teman-teman bisa on cam dan bisa senyum sebentar, sepersekian menit. Mas Fikru bisa ini ya Mas, apa namanya? SS. Bisa screenshot. Ya. Maaf Bi, ini share screen-nya bisa dimatikan. Oh ya, stop. Makasih. Ya, Bi. Sudah stop belum ini? Ampun. Sudah Bi, sampun Bi. Ini teman-teman kita sesi foto ya. Ini ada 7 slide. Ini slide pertama dulu ya. Silahkan berpose. 3, 2, 1. Slide kedua. Silahkan berpose. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Slide keempat. Kok banyak banget? Banyak ini ada 150-an Bi anaknya. 3, 2, 1. Sudah. Ampun Bi. Oke, baik, terima kasih Mas Fikru atas bantuannya. Baik, sekian ya teman-teman pada acara kita pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.